Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras untuk kelas 8 SMP. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Lalu kita dapat mengidentifikasi triple Pythagoras. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga ABC di samping. Segitiga ABC mempunyai 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, sudut C ini dia merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, sehingga segitiga ABC disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, sisi-sisi pada segitiga ABC adalah sisi AB atau sisi C yang kita sebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Lalu ada sisi BC atau sisi A dan sisi AC atau sisi B yang kita sebut dengan sisi siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi, sisi miring ini, kuadrat ini sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi siku-siku yang A dan yang B. Jadi, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, bisa juga dituliskan dengan AB sama dengan akar kuadrat dari BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, ingat, kalau misalkan dia sisi miring, berarti nanti dijumlahkan sisi siku-sikunya. Nah, berbeda ketika ditanya sisi siku-siku, misalkan BC. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat min AC kuadrat. Jadi, sisi miring dikurangi dengan sisi siku-siku satunya. Gitu ya, atau A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Bisa juga ditulis dengan BC sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat min AC kuadrat. Nah, lalu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BC kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin A kuadrat. Bisa juga ditulis dengan AC sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat min BC kuadrat. Untuk mempermudah, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar segitiga DF berikut. Panjang sisi DF adalah, nah di sini ada segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di E. Nah, kita ditanya untuk cari panjang DF. Nah, karena DF ini sisi miring, berarti nanti dijumlahkan sisi siku-sikunya. Tuh. Berarti DF kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah FE kuadrat, sehingga 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat adalah 12 kali 12 ditambah 5 kali 5. Nah, hasilnya adalah 144 ditambah 25 sama dengan 169. Nah, DF itu sama dengan akar kuadrat dari 169, yaitu sama dengan 13. Ingat, di sini itu masih ada tanda kuadratnya. Kalau misalkan kita ubah dalam bentuk akar, berarti kuadratnya sudah tidak ada. Catatan, kenapa sih bisa hasilnya 13? Karena akar dari 169 itu sama dengan akar 13 kali 13, sama dengan akar dari 13 kuadrat. Nah, akar dari 13 kuadrat itu hasilnya adalah 13. Maka, panjang sisi DF adalah 13. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC berikut. Panjang sisi BC adalah, nah, sekarang kita ditanyanya sisi siku-sikunya. Kita udah punya nilai sisi miring dan sisi siku-siku satunya. Berarti nanti kita mencari nilai BC kuadrat sama dengan
AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, kenapa sih ini dikurang? Karena yang panjangnya itu yang miring kita sudah diketahui. Sehingga kalau mau mencari sisi siku-sikunya, kalian harus mengurangkan sisi miring dikurangkan dengan sisi siku-siku satunya. Sehingga 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Hasilnya 5 kali 5 dikurang 3 kali 3. 25 kurang 9 hasilnya 16. Nah, berarti BC itu sama dengan akar kuadrat dari 16 yaitu 4. Dapat dari 4 gimana? Nih, akar kuadrat dari 16 sama dengan akar dari 4 kali 4 sama dengan akar 4 kuadrat. Nah, akar 4 kuadrat ini hasilnya 4. Sehingga panjang BC adalah 4. Kita lanjut. Ini adalah triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Misal, di sini kita punya kelompok bilangan 3, 4, 5 dan 6, 8, 12. Nah, kita mau menunjukin nih, salah satunya ini apakah dia merupakan triple Pitagoras atau tidak. Nah, contoh, kelompok bilangan 3, 4, 5. Kuadrat bilangan terbesarnya itu kan 5. Berarti 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5, yaitu 25. Lalu kita hitung jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Dua bilangan lainnya itu 3 dan 4. Berarti kita hitung 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 hasilnya 25. Nah, ternyata 5 kuadrat itu hasilnya sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka ini merupakan kelompok bilangan triple Pitagoras. Lanjut ke kelompok bilangan 6, 8, 12. Nah, kuadrat bilangan terbesar itu kan bilangan terbesar adalah 12, maka kuadratnya adalah 12 kali 12 sama dengan 144. Lalu kita cari jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Dua bilangan lainnya itu adalah 6 dan 8, maka 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64, yaitu 100. Nah, karena 12 kuadrat itu tidak sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka kelompok bilangan 6, 8, 12 itu bukan merupakan triple Pitagoras. Nah, lanjut kita ke materi kebalikan atau converse teorema Pitagoras. Secara umum atau generalisasi, untuk setiap segitiga berlaku. Nah, kalau misalkan segitiga siku-siku, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sisi miringnya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu, segitiga lancip, C kuadrat itu lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau misalkan dia lancip, nanti penjumlahan dari kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat. Lebih dari C kuadrat. Nah, lalu untuk segitiga tumpul. Nah, C kuadratnya itu nanti lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, mengacu pada generasi tersebut yang dimaksud dengan teorema kebalikan dari teorema Pitagoras adalah jika A, B, dan C adalah panjang sisi segitiga ABC dengan C sisi terpanjang dan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Untuk memudahkan, kita lihat contoh berikut ini. Nah, tentukan jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya. Nah, di sini ada segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 5 cm, dan AC sama dengan 6 cm. Nah, dari sini kita punya sisi terpanjang adalah si AC, yaitu 6. Nah, berarti kuadrat sisi terpanjang itu AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat, yaitu 6 kali 6 hasilnya 36. Lalu kita cari penjumlahan sisi lainnya. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 41. Di sini kita bisa lihat kalau AC kuadrat itu lebih kecil dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, karena di sini kan 36 itu kan lebih kecil daripada 41. Maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip.
Lanjut untuk penyelesaian nomor 2. Segitiga KLM dengan panjang KL sama dengan 15 cm, LM sama dengan 12 cm, dan KM sama dengan 9 cm. Nah, sisi terpanjangnya itu yang mana? Yang 15. Kita hitung kuadrat dari 15 adalah 225. Lalu kita hitung jumlah kuadrat sisi lainnya. Kan sisi lainnya itu LM dan KM. Maka 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hasilnya 225. Nah, ternyata dari sini hasil dari KL kuadrat itu sama dengan LM kuadrat ditambah KM kuadrat, sehingga segitiga KLM itu merupakan segitiga siku-siku. Lihat, ini kan sama hasilnya. Berarti mereka merupakan segitiga siku-siku. Ada lagi contoh terakhir. Segitiga XYZ dengan panjang sisi XY sama dengan 10 cm, YZ sama dengan 5 cm, dan XZ sama dengan 7 cm. Nah, dari sini kita tahu kalau XY itu sisi terpanjang. Taunya terpanjang, lihat nih. 5, 7, sama 10 berarti paling besar apa? 10. Berarti XY-nya ini adalah sisi terpanjang. Kita cari kuadrat sisi terpanjangnya itu adalah 100. Lalu jumlah sisi lainnya. Berarti 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat hasilnya adalah 25 ditambah 49. Hasilnya 74. Nah, ternyata XY kuadrat ini lebih besar daripada YZ kuadrat ditambah XZ kuadrat, sehingga segitiga XYZ merupakan segitiga tumpul. Nah, selanjutnya kalian kerjakan latihan teorema Pythagoras di buku tulis matematika, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.